kembali lagi bersama saya Jose Paul di podcast Cakrawala Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa yang baru saja meramaikan pameran pendidikan di Pusat Budaya Indonesia KBRI Dili. Hari ini ada Bapak Dr. Andus Nyoman Gede Astina, MPD CHTCH, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Bali. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Hari ini juga ada Rektor Dr. Andus Imade Sujana SEMM CHTCH dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Bali. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Senang sekali saya sendiri bisa ngobrol bersama buat saya ini tokoh-tokoh luar biasa nih Pak. Terima kasih. Luar biasa dalam karir saya ini baru berbicara dengan orang-orang hebat. Jadi kehormatan buat saya pribadi dan PBI bisa menjadi host dalam dengan kehadiran bapak-bapak di podcast Cakrawala Indonesia ini. Pak, kita mulai dari sebuah pertanyaan dari kami. Bagaimana kesan Bapak berdua tentang antusiasme masyarakat di pameran pendidikan hari ini? Pasti seru banget. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Saya Imade Sujana, saya adalah Rektor IPB Internasional di Denpasar. Ini kebetulan kita sama-sama IPB ya. IPB juga kita juga PBI kita PBI. Dari Denpasar. Kami sebetulnya datang ke sini pertama juga atas permohonan kami untuk dapat difasilitasi oleh atas pendidikan Indonesia yang ada di sini, dan beliau juga sudah pernah datang ke kampus ya. Karena kami sebetulnya dari sekolah pariwisata yang ada di Bali, yang memang kami sudah berdiri sejak tahun 2000. Sampai saat ini kami secara bertahap meningkatkan status lembaga kami, mulai dari lembaga pelatihan, kemudian terus menjadi sekolah tinggi, dan saat ini kami menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Demikian juga program yang kami miliki, pertama itu adalah hanya pelatihan saja, 1 tahun 2 tahun, kemudian setelah menjadi sekolah tinggi, kami membuka diploma 3, kami buka diploma 4, kami buka S1, dan setelah menjadi institut, kami buka S2 terapan dan S3 terapan. Nah, kami sebetulnya ingin mensosialisasikan bagaimana sebetulnya pendidikan pariwisata. Pariwisata itu adalah sebetulnya industri yang memang bekerja mengelola SDM atau tamu. Dalam hal ini misalnya turis ya pariwisata. Oleh karena itu, karena kami berhadapan dengan manusia, maka SDM yang menangani pariwisata ini betul-betul harus memiliki jiwa melayani, ya. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan kita melayani orang. Ya. Oleh karena itu, di kampus kami betul-betul mendidik anak-anak didik kami. Satu yang paling penting adalah di bidang disiplin, kemudian di bidang keramah tamahan, kemudian di bidang etos kerja, suka membantu, suka menolong. Ya. Itu memang prinsip-prinsip yang kami terapkan, karena di dalam industri pariwisata, di mana kita berhadapan dengan orang, kita harus selalu ingin membantu orang, tamu-tamu itu, manakala ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Jadi penekanan kami di kampus bahwa kita sebagai, ya dalam tanda petik, kita adalah sebagai pelayan, ya, sehingga kita siap untuk membantu kebutuhan tamu apapun yang diperlukan di dalam dia melakukan kunjungannya ke daerah pariwisata. Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, saya kebetulan ya ketua yayasan yang membawa 3 perguruan tinggi ke ini. Ya. Yang pertama tadi Pak Rektor sudah menyampaikan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Tadi sudah diceritakan sedikit tentang IPBI. Kemudian kita juga ada Universitas Bali Internasional, yang
ada 15 prodi yang bisa dipilih oleh adik-adik yang ada di Dili ini. Kemudian satu lagi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi kami melihat dan mendengar bahwa ya antusias anak-anak di Dili ini ya cukup positif ya, mereka datang ya, katanya dari berbagai daerah ya, dan menyeberang dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya. Jadi ya silakan ya, kami menyediakan program-program studi yang ada, sehingga silakan dipilih yang mana mau dipilih. Dan kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, kita itu sekolah atau institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas. Jadi ya, karena tagline kita quality is our prime concern, artinya kualitas itu selalu menjadi concern kami. Yang paling utama, apapun kegiatan yang dilakukan oleh Pak Rektor dan teman-teman para dosen ya, pasti mengacu pada kualitas. Karena apa? Karena ya sekolah kita ya ada internasionalnya, dan karena itu maka anak-anak yang sekolah di kampus-kampus kami ini lebih banyak ingin go global gitu, luar negeri gitu, go global. Karena ya barangkali ya di Bali, di Indonesia juga ya pengangguran cukup banyak, jadi artinya peluang kerja daripada dibanding dengan orang-orang yang siap bekerja itu tidak sebanding gitu. Oleh karena itu ya saya kira di mana-mana ada pengangguran begitu, sehingga ya, mereka lebih cenderung ke luar negeri. Oleh karena itu Pak Rektor dan tim ya selalu mencari partner-partner di luar negeri. Nah itulah nanti kami akan lakukan dengan adik-adik yang ada di Dili. Kalau memang mereka mau keluar gitu ya, kita sudah berpengalaman untuk itu. Ini Pak, mohon maaf Pak, ini nama saya ingin supaya suasananya lebih nyaman, lebih santai. Apakah boleh kami langsung menyebut dengan nama saja? Silakan. Pak Nyoman dan Pak Made. Iya, boleh. Siap. Memang begitu. Jadi apa seperti itu? Aturannya di Bali memang begitu. Pak, baik Pak. Ya. Kita ke Pak Made. Iya, siap. Izin tanya Pak, mengapa Bapak selaku Ketua Yayasan dan Pak Rektor memilih untuk datang ke Timur Leste? Apa sih yang mendasari itu sehingga memutuskan kalau kita mengikuti pameran pendidikan yang di Timur Leste ini? Ya, baiklah, terima kasih. Kami sebetulnya dulu mengundang atas pendidikan Indonesia yang ada di Timur Leste ke kampus kami. Datang ke kampus kami, beliau juga bercerita banyak tentang Timur Leste, tentang pendidikan, pengembangan SDM yang ada di Timur Leste. Kami juga melihat bahwa potensi pariwisata yang ada di Timur Leste ini sepertinya belum digarap secara maksimal. Ya, justru malah belum digarap sama sekali begitu. Sehingga kami juga melihat bahwa sebetulnya potensi pariwisata di Timur Leste ini cukup besar dan harus dikembangkan. Oleh karena itu, untuk bisa mengembangkan pariwisata, maka tidak terlepas seperti yang saya katakan tadi, maka SDM harus disiapkan di awal. Sama seperti dulu Bali menyiapkan kawasan pariwisata Nusa Dua, mungkin sudah pernah ke Nusa Dua, itu pada tahun 1978. Sebelum kawasan itu dibuka, didirikan hotel-hotel berbintang 5 di sana, maka masyarakat generasi muda yang ada di kawasan itu, di sekitar itu, dididik dulu. SD, SMP, SMA, semua digarap, dididik. Sebenarnya itu bagus, strategi yang bagus itu. Ya, maksudnya supaya nanti setelah misalnya kawasan itu berkembang, sehingga penduduk soal lokal di situ ikut berperan. Gitu. Nah, ini pun juga kami berpikir seperti itu. Di generasi muda Timur Leste ini harus disiapkan SDM itu untuk menjadi SDM yang profesional. Ya. Dimulai dari yang levelnya paling. Iya, levelnya paling bawah. Misalkan apakah nanti pelatihan 1 tahun, 2 tahun, apakah diploma 3, apakah diploma 4. Nah, khusus nanti yang ya katakanlah SDM yang duduk di pemerintahnya akan memegang polisi
itu harusnya mereka adalah masuk S2 dan S3. Sehingga nanti strategi untuk pengembangan pariwisata di Timor Leste di ini betul-betul sudah terencana dari awal. Daerah mana yang bisa dikembangkan, daerah mana yang tidak boleh dikembangkan. Itu harus mereka pemikir-pemikir itulah yang tahu pasti nantinya gitu. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan juga untuk diketahui Ibu Bapak bahwa peluang kerja di bidang pariwisata ini ya, banyak orang tidak paham ya. Artinya seperti di Bali misalnya katakan dengan begitu banyaknya generasi muda kita didik di bidang pariwisata perhotelan, mereka menganggap peluang kerja di Bali sudah hotel sudah jenuh sudah apa gitu. Mereka lupa bahwa pariwisata itu adalah pariwisata global. Jadi kalau kita lihat penelitian yang dilakukan oleh World Tourism Organization dunia, bahwa perkembangan pariwisata terus meningkat ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya apa? Artinya akan dibutuhkan tenaga-tenaga yang nanti terjun di bidang pariwisata. Nah, oleh karena tren pariwisata dunia seperti itu, maka SDM pariwisata tidak akan kekurangan peluang kerja. Tetapi catatannya, ya, tenaga kerja di bidang pariwisata harus go global, harus mendunia, harus memiliki kemampuan kualitas global, sehingga kita bisa bersaing di mana saja. Kita tidak pernah khawatir kehilangan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Ya. Terus terang kami ingin informasikan bahwa kami PBI mendidik anak-anak di bidang pariwisata perhotelan itu, dan kami kirim training ke Amerika 1 tahun. Sekarang sudah ada 300 lebih mahasiswa kami di Amerika, ya, training di hotel-hotel bintang 5 di Amerika. 300 sampai 350 setiap tahun. Setiap tahun. Mana tertarik teman-teman? Ya. Ya, di samping ke Amerika yang memang yang menjadi peminat utama Amerika. Kami juga mengirim ke Jepang, kami juga mengirim ke Timur Tengah, ke negara-negara ASEAN sudah biasa begitu. Ya. Tetapi catatan satu lagi yang saya ingin sampaikan, siapapun nanti yang ingin terjun di bidang pariwisata, maka you have to increase yourself, ya, as a global quality. Harus, sehingga pernah kami punya mahasiswa habis training di Amerika, training di position di Amerika, karena bagus hasilnya, mereka ditawari, kamu boleh pilih kerja di position mana saja di seluruh dunia, silakan mau pilih. Ya, jadi begitu peluangnya, makanya harus sekali lagi tekankan harus kualitas. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa dunia pariwisata itu setiap harinya mengalami itu dinamis, fleksibel dan terus berubah. Untuk itu kesempatan untuk berkembang itu selalu ada dan kesempatan bekerja bagi yang memilih. Sekolah pariwisata itu tidak pernah kering. Seperti itu, Pak. Karena itu dinamis, berubah dan fleksibelnya itu. Karena tren untuk orang bepergian di dunia ini terus naik. Tidak bisa dibendung, terutama kan orang-orang luar itu, orang-orang Eropa, luar negeri itu, mereka kan sudah terbiasa setahun sekali itu pasti cutinya itu dimanfaatkan untuk berlibur keluar. Dan ini trennya semakin naik terus, semakin naik terus, sehingga kesempatan kerja itu jangan berpikir hanya di Timor Leste saja. Tapi sekarang mungkin ya Timor Leste, mungkin kalau mau mengembangkan di pariwisata Timor Leste dulu, maka satu kita didik dulu, apakah mulai dari bawah, menengah, kemudian manajemen atas, silakan dipersiapkan, kembangkan dulu di sini, garap dulu di sini. Kemudian ada anak-anak yang mau keluar, biarkan keluar, nanti pulang dia menggarap yang ada di Timor Leste ini, gitu ya. Jadi saya kira itu kita sudah berpengalaman untuk itu, gitu ya. Jadi kami sudah sangat berpengalaman untuk itu, oleh karena itu kami antusias. Nah, kenapa kita mau ke sini ya, karena ya banyak juga anak-anak Timor Leste yang tanpa pengetahuan kami datang ke Bali bersekolah ya. Oleh karena itu kami berpikir, oh mereka ini antusias untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu dengan datangnya Bapak Atase ya pendidikan Indonesia ke kampus kami ya,
kami diberikan peluang, maka kami ya sambut dengan baik gitu, karena memang tujuan kami juga ingin membantu teman-teman di Timor Leste ini untuk bisa berkembang gitu ya. Itu. Satu hal saya tambahkan, kami mendidik dan melatih, tidak saja mendidik, ya karena kami adalah training center, mendidik dan melatih. Ya. Jadi kami dulu pernah di bawah asuhan dari UNDP ILO, ya. Jadi ILO itu betul-betul sangat concern terhadap tenaga kerja. Ya. Jadi kami mendidik anak-anak itu adalah tidak saja dari segi pengetahuan, tapi dari segi skill. Jadi mahasiswa yang kami siapkan, yang kami didik itu, ya dengan berteori hanya 30%. Teori 30%, prakteknya 70%. Jadi oleh karena itu kami di kampus sudah siap dengan fasilitas praktek. Laboratorium prakteknya Ya. lengkap gitu ya. Seperti di Jadi, hotel. Seperti kitchen di sana. apalagi Pernah lihat kitchen di hotel? Nah, itulah kami di kampus juga seperti itu. Iya. Iya. Restoran di hotel, kami di kampus kami juga restoran seperti itu. Bar di hotel, kami juga punya di kampus. Sehingga nanti anak-anak kami yang kita latih itu begitu ke hotel nggak perlu lagi di training. Karena mereka sudah langsung mengerjakan apa yang dikerjakan nanti di hotel gitu. Jadi sudah siap untuk bekerja. Jadi sistem di kampus kita itu ya 1 minggu teori di kelas, 1 minggu praktek. 1 minggu teori, 1 minggu praktek. Kalau misalnya membuat katakanlah stick godong blue gitu misalnya, mereka ya diajarkan langsung di kitchen. Begitu nanti tamat mereka sudah bisa membuat itu. Di hotel bintang 5 sudah tidak terkejut lagi dia sudah bisa. Dan makanya partner-partner kita di Amerika yang hotel-hotel berbintang 5 itu yang sekelas Four Seasons tadi, sekelas Hyatt, yang sekelas bintang 5 itu kan datang ke kampus kita dan menginterview mahasiswa kita baik teori maupun praktek. Mereka tercengang-cengang melihat kemampuan anak-anak kita. langsung Direkrut langsung. rekrutmen itu langsung ke kampusnya. Iya, langsung ke kampus. Mereka datang ke kampus. Dulu mereka itu datangnya ke Filipina. Oke, Filipina. Iya. Mulai berubah trennya. Sekarang Ke Bali. dulu Filipina dulu, sisanya baru ke Bali. Oh, Sekarang sisanya. terbalik. Bali dulu, Sisa. kalau ada sisa baru Filipina. Kadang-kadang nggak ada sisa. Oh, Gitu. karena Karena diambil semua kota. karena kualitasnya dilihat bagus, di samping etos kerja, disiplin, mau membantu orang, ya, senyumnya juga terutama ya seperti itu. Bisa kita lihat dari gambaran sini. Iya. Ya memang di hospitality harus begitu. Ya. Izin kita, Ya. kami ingin tahu lagi Pak, melihat antusiasme tadi, antusiasnya teman-teman yang datang. Ya. Itu bagaimana peran atau apa sih yang harus Bapak berdua lakukan untuk menjembatannya agar teman-teman yang datang tadi mengikuti pameran pendidikan agar aksesnya untuk mendaftar ke institusi bisnis itu agar lebih mudah dan mereka lebih sebenarnya Pak yang menjadi kendala di sini itu adalah pendaftarannya itu Pak agak ribet dan sulit ya. Teman-teman kadang bingung tidak bisa mana sudah kita ya jadi gimana supaya agar akses untuk mendaftar itu jauh lebih mudah Pak. Iya. Ya, ya saya kira tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kami di bawah Ya. bagaimana proses pendaftarannya. Saya lihat tadi ada yang bisa mendaftar langsung di situ, kemudian nanti bisa mendaftar online. Nah, sekarang kan zaman sudah teknologi kan, pasti anak-anak muda itu pasti sudah biasa melakukannya, mempergunakan teknologi yang baru ini. Ya. Jadi saya lihat tadi ada yang langsung mendaftar, ada yang nanti dijelaskan bagaimana cara mendaftar online. Dan kami tadi ditanyakan, Pak, gimana nih kalau yang mendaftar hari ini, bagaimana? Apakah bisa diberikan diskon? Oke, kita bisa berikan diskon ya. Mendaftar hari ini, lalu berapa? 10% atau berapa tadi? Silakan. Memang mohon maaf ini untuk di pariwisata perhotelan ya, memang biaya pendidikan Prakteknya itu cukup tinggi. Karena apa? Karena mereka praktek setiap hari, praktek memasak. Seluruh menu-menu internasional itu mereka praktekkan. Bahan bakunya Iya, misalnya bikin black pepper steak, karena harus daging sapi yang lembut itu, kan gitu. Bikin apa lagi misalnya gitu.
termasuk sekarang bikin mixing drink Minuman di bar, campuran di bar itu. itu. Kan kita pakai minuman impor, memang cukup mahal. Jadi kami sudah jelaskan pada mahasiswa bahwa Anda artinya tidak merasa rugi untuk membayar mahal itu karena praktek kita itu memang seperti itu. Dan memang kita juga kembalikan, misalnya hasil praktek mahasiswa itu kita kembalikan, mahasiswa bisa menikmati itu. Mereka harus belajar, harus tahu black pepper stick itu gimana sih rasanya. Dia tahu bikin, kemudian dia merasakan, oh ya gini Pak, ini rasanya. Nanti dia tahu gitu ya, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Misalnya tadi ya, misalnya Singapore Sling gitu ya, minuman. Gimana sih rasanya? Mereka mencicipi. Mereka tahu nanti mana yang bagus, mana yang tidak bagus, harus tahu. Itu artinya cost sama ilmu yang didapat itu seimbang. Jadi cost yang dikeluarkan dan ilmu yang didapatkan itu Worth it. Worth it lah. Ya, makanya sering mahasiswa membedakan dengan katakanlah perguruan tinggi yang umum, ekonomi misalnya kan hukum. Ada praktek. Ya, kok kan belajar gini saja. Kertasnya. Ya kertas saja, ekonomi belajar kan gini saja. Begitu misalnya katakanlah sarjana ekonomi, suruh bekerja di perusahaan masih bingung mau kerja apa gitu. Tapi kalau di pariwisata perhotelan suruh misalnya di kitchen ya, chef itu terjunkan di kitchen, nah langsung kerja. Langsung bisa gitu. Berarti sangat dianjurkan buat teman-teman yang mau melanjutkan studi di Bali di Institut Bisnis Pariwisata dan Bisnis Internasional itu sangat dianjurkan karena kualitas dan itu terjamin di sana Pak. Ada kelebihan kami juga Pak. Kenapa harus memilih kami? Ini yang kita bahas di Ya, jadi kelebihan kami itu tagline kita itu yang adalah one stop learning. Apapun yang menjadi kebutuhan mahasiswa di kampus itu, kita, Pak Rektor dan yayasan selalu menyiapkan gitu. Jadi pendidikan harus berkualitas, sarana prasarana harus berkualitas, dosen harus berkualitas. Dosen kami itu praktisi, general manager, ada chef, dan akademisi, ada profesor, dan doktor ya. Itu gabungan itu. Kemudian fasilitas juga fasilitas hotel berbintang 5. Nah, setelah dia melakukan pendidikan, mereka training, internship gitu kan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya, bisa memilih mereka mau ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Timur Tengah, mau ke Asia, silakan pilih. Kita lagi kita juga ada ke Taiwan, Taiwan ya, ke Bulgaria, Austria, pilih silakan mau kemana kamu, siapkan diri kamu gitu. Jadi, begitu nanti dia tamat, kamu mau cari pekerjaan, kita punya namanya P3MI. P3MI itu pekerja migran itu yang izinnya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami punya itu. Jadi begitu tamat mahasiswa itu, kami carikan pekerjaan. Mau di kapal pesiar, mau di darat, mau di mana, silakan. Nah, jadi tidak dilepas begitu tamat, tidak dilepas kamu terserah cari kerjaan sendiri, tidak. Kami carikan kerjaan. Sebenarnya itu yang dibutuhkan. Belum lagi. Dan itu ada yang Pak, saya tidak punya uang Pak, kalau ke Amerika, kalau ke kapal pesiar, kami punya bank. Jadi Anda bisa meminjam BPR, Anda bisa meminjam finansial di BPR kita itu untuk bekerja. Kalau mau entrepreneur, mau jadi pengusaha, bisa modal, ambil di sana modal. Bisa buka kafe, misalnya buka restoran, buka laundry, apa terserah, silakan ambil itu. Nah, kapal pesiar, kami punya pelatihan kapal pesiar yang dibutuhkan oleh kapal pesiar itu ada sertifikat. Kita punya kolam renang besar gitu ya, ada boatnya. Kalau ada kecelakaan di kapal pesiar, bagaimana dia bisa menyelamatkan tamu dan menyelamatkan diri menggunakan boat besar itu, terjun, latih menyelam, ada di kampus itu. Dan itu ada mahasiswa dari seluruh Indonesia dan bahkan dari Papua, dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan dari luar negeri ada di kampus kita. Kita punya asrama, ada 115 kamar, AC, panas dingin, dormitory, kita siapkan itu. Jadi
apapun kebutuhan Anda ya anak-anak di sini juga begitu, nanti tinggal masuk dormitory, kemudian sekolah, kemudian nanti mau pekerjaan. Dan Pak Rektor juga punya untuk sertifikasi. Pak Rektor sudah Ya, ini untuk kita di Indonesia ya. Di Indonesia itu pemerintah kita menetapkan bahwa SDM pariwisata itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Kompetensi. Ya, harus kompeten ya. itu menunjukkan bahwa dia itu adalah kompeten. Oleh karena itu tidak cukup dengan ijazah dari kampus saja, tapi harus diuji kompetensinya. Ya. Semacam kayak jurusan kedokteran. Iya, iya. Jadi di kitchen misalnya, betul nggak orang ini kompeten di bidang kitchen? Diuji lagi. Itu nanti yang Dari menguji pemerintah. Dari pemerintah. bukan dari kampus. Dari kampus. Bukan, sebetulnya lembaga tersendiri namanya lembaga sertifikasi profesi. Yang di nasional itu kita sebut dengan Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Oke. Ya, jadi perpanjangan nanti melalui lembaga sertifikasi profesi. Itulah yang akan menguji mahasiswa kita, termasuk kalau kita di Indonesia itu bahwa SDM pariwisata itu harus memiliki sertifikat itu. Kalau tidak bisa. Ya. Dan itu sudah sepakat di antara negara ASEAN. Izin Pak, itu sertifikat itu yang nanti dipakai buat melamar Ya. di Lama. Jadi ya, sertifikat nasional. itu karena oleh karenanya di uji kompetensi ini kita pakai itu adalah skema ASEAN. Sudah diakui di seluruh negara ASEAN. Ya, jadi kalau dia sudah kompeten itu berarti Mau kemana saja di ASEAN bisa dipakai itu. Jadi anak-anak kami yang tamat dari kampus itu, satu dia akan dapat ijazah resmi dari kampus. Di kampus dan Ya. sertifikat kompetensi. Kemudian dia juga dapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi. Dia juga mendapat sertifikat training dari Amerika, dari Jepang, dari mana. Jadi dia ada 3 modal nih kalau melamar kerja. Gitu. Jadi tidak hanya ijazah saja, tidak cukup. Terus semacam sertifikat pendamping Ya, ijazah. ya betul. Karena di universitas itu ya, sertifikat pendamping ijazah, ya betul. Ya. Baik, Pak, karena waktu kita tidak Ya. terlalu Ya. banyak, Pak, jadi ada beberapa hal yang mesti kita bahas lagi. Ya. Pak, kita ingin tahu Pak, kan era ini kan era yang modern sekali Ya. Pak. Apakah dari institusi yang di bawah yayasan dan bisnis internasional itu menyediakan layanan semacam teknologi untuk memberikan pendidikan itu Pak, misalnya pendidikan jarak jauh, apakah ada misalnya dia kuliahnya di sini, prakteknya di Bali, apa itu disediakan atau tidak Pak seperti itu? Ya, kita sebenarnya merencanakan seperti itu. Ya, jadi karena khususnya untuk diploma 3, diploma 4 ini, karena seperti saya katakan tadi adalah sebagian besar dia adalah vokasi, maka itu diploma 3, diploma 4 ini, karena seperti saya katakan tadi adalah sebagian besar dia adalah vokasi, maka itu harus datang di kampus. Ya. Tetapi yang S2, S3 itu online semua. Ya. Sudah ditaruh. Sudah. Oh, berarti. Jadi yang S2, S3 pada awal semester saja datang ke kampus untuk menjelaskan programnya itu. Setelah itu pulang kampung ya. Online. Nanti pada akhir semester kalau ujian semester datang lagi ke kampus. Jadi 2 kali saja datang ke kampus. Dan wisuda lagi sekarang. Karena itu dimungkinkan di pemerintah Republik Indonesia sekarang sudah memungkinkan seperti itu. Dan kebetulan untuk diketahui institusi pendidikan di Indonesia itu juga di istilahnya diakreditasi oleh pemerintah melalui namanya kalau di Indonesia itu BANPT, ya. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ya. Kebetulan kami IPBI sudah mendapatkan pendidikan unggul. Betul. Iya. Yang paling atas. Paling atas. Ya, setelah itu unggul kita sudah dapat itu. Baru saja beberapa bulan yang lalu. Tidak bisa dilewat unggul. Sudah. Iya. Yang kedua, kami juga baru saja diakreditasi dari badan akreditasi yang internasional, namanya APIM, Asia Pacific Institute of Event Management. Ya, itu pusatnya di Inggris.
Inggris ya. Kebetulan kami IPBI mendapat kualifikasi. Mereka pakai bintang 5, 4, 3, 2, 1. Kebetulan kita IPBI dapat bintang 5. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Dan yang pertama kali di Indonesia. Itu kita sudah dapat. Itu semacam aplikasi itu Pak. Ya. Kalau pelayanannya bagus, buruk bintang 1, bagus bintang 2, Ya. paling bagus bintang 5 ya Pak. Bintang 5 kita sudah dapat itu. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya Indonesia. Ya, satu-satunya di Indonesia baru kita. Jadi sahabat PB kelihatannya menarik ini kalau sahabat PB ingin melanjutkan sekolah di Bali. Tidak salah pilih. Tidak salah pilih Pak, tidak salah pilih, tidak salah pilih. Iya. Salah satu hal yang saya stressing sebetulnya pada adik-adik calon mahasiswa ya, kalau adik-adik sudah misal ingin menjatuhkan pilihannya untuk melanjutkan studi di bidang pariwisata perhotelan, maka saya sarankan you have to prepare yourself, especially in English. You must speak English, itu ya, itu tidak boleh ditawar, harus. English is compulsory. English compulsory. Kita punya motto di kampus, no English, no job. No English, no job. No English, no job. Jangan pernah Anda berpikir mendapatkan pekerjaan kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris. Ya, nah, ini kami ingin tambahkan bahwa jika Bali International Pariwisata ini merekrut mahasiswa dari Timor Leste, saya rasa tidak salah pilih juga Bapak. Karena apa? Karena di Timor Leste ini menguasai banyak bahasa. Pertama, bahasa Indonesia sudah otomatis mereka tahu. Yang kedua, mereka juga menguasai bahasa PBB, bahasa Portugis. Betul sudah akan sangat lebih bagus lagi jika mereka juga menguasai bahasa Inggris dan sekolah di kampusnya. Sangat. Jadi mereka menguasai banyak bahasa. Jadi sangat bagus sekali jika kita di sekolah di kampus juga punya Korean Center dan Mandarin Center. Ya. Coba nanti Pak Ketua Yayasan melalui PT Bali Mandiri tadi yang mengirim dana training itu, coba kita cari link ke Portugis ya. CPLP itu Pak. Iya. Jadi CPLP Komunidade País Lingua Portugis Komunitas. Nanti kasih saya linknya dan kami akan menghubungi Portugis. Siapa tahu nanti anak-anak bisa di sini training di hotel-hotel di Portugal. Bagus Pak, karena itu bagus kalau itu bisa. Iya. Kita ingin juga itu. Bahasanya sudah bisa. Masalah. Kemudian kompetensinya, skillnya sudah ada, kita didik, tinggal go Portugal ya. Ya, nanti kami carikan linknya. Kami belum punya link Portugal. Yang lain Amerika, Jepang, Austria, kemudian New Zealand, Australia, ASEAN, Timur Tengah, kami banyak. Korea juga. Satu hal lagi, saya baru ingat bicara soal Australia. Saya sudah datang berapa kali ke Australia? Ke Darwin 2 kali. Lord Mayor Darwin sudah pernah datang ke kampus. Kampus kita datang. Melihat kampus kita. Terheran-heran. Begini fasilitas kampusnya gitu. Terheran-heran. Dan mereka, kami sangat membutuhkan tenaga kerja pariwisata untuk di Darwin. Kami kekurangan tenaga di hotel, di restoran, apa segala kurang tenaga. Tetapi yang menjadi kendala sampai mencak-mencak Lord Mayor Darwinnya. Apa kami butuh ini? Saya juga datang ke pengusaha-pengusaha restoran, hotel, Semua butuh. dia hotel. Wah, ayo segera kirim dari Bali. Tapi Australia itu adalah tergantung dari pemerintah federal di Canberra yang mengeluarkan visa. Ini yang sulit. Polisi pemerintah federal itu agak sulit, terutama Indonesia. Mungkin politis ya. Kalau teman-teman Timor Leste ini barangkali jauh lebih mudah ke sana ke Australia. Australia sekarang ini lagi gencar merekrut dari Timor Leste melalui CVP mereka melakukan perekrutan. Maaf saya potong. Kita mengirim tenaga kerja memetik buah ke New Zealand dan ke Australia itu, mereka kekurangan panennya itu sampai, contoh misalnya buah mangga, sampai jatuh-jatuh tidak ada tenaga untuk memetik. Ya, kalau orang Indonesia mereka tidak mau kasih gitu. Saya dengar orang Timor Leste dikasih ke sana ya. Makanya kalau itu kita yang memfasilitasi untuk datang ke sana, untuk teman-teman di sini. Gitu. Ya, jadi
Timor Leste, kemudian Vanuatu, Vanuatu yang lebih murah. Iya. Haiti itu ya lebih mudah datang. memang didahulukan Iya, bio itu iya, ya. iya. Yang dari dari kepulauan Pasifik. ya Ya, Pasifik ya. Pasifik ya. Wah, kalau generasi muda Timor Leste ini kita didik di kampus kita, baik yang 5 tahun apalagi yang 3 tahun, itu kita pasarkan ke Darwin. Pasti dapat itu ya. Iya. Iya. Baik Pak, izin ini yang waktu tersisa banyak waktu. Iya, iya, iya. Atas. Terus terang bangga sekali saya bisa podcast bersama Terima kasih. orang-orang Sama-sama. yang seperti Bapak berdua, Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor. Pak, izin apakah boleh Bapak memberikan pesan inspiratif buat anak muda di Timor Leste yang menonton atau melihat podcast kita ini, apakah ada pesan yang bisa disampaikan kepada anak-anak? Silakan Pak, kamu mulai dari Pak. Ya, terima kasih. Izinkan saya berpesan pada generasi muda Timor Leste, karena saya kebetulan adalah bidang saya di pendidikan pariwisata perhotelan. Oleh karena itu, saya menyarankan siapkan diri Anda generasi muda Timor Leste untuk melanjutkan pendidikan di bidang pariwisata dan perhotelan. Karena apa? Karena peluang kerjanya sangat luar biasa. Tidak saja di Timor Leste, tetapi juga di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa peluang kerja di bidang pariwisata perhotelan di Australia, di Darwin sangat terbuka lebar dan sangat besar. Ya, oleh karena itu siapkan diri Anda dengan baik. Seperti tadi saya katakan juga, please prepare yourself, please prepare your English, please. Yeah, without English, you cannot work in the hospitality or the tourism industry. You have to speak English very well. Thank you. Saya berpesan ya. Jadi karena ingin go global, kita arahkan anak-anak biar go global. Karena peluang di global itu sangat besar. Dan karena itu apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus kompeten. Kompeten itu apa? Kompetensi harus dipunyai. Kompetensi itu knowledge, pengetahuan. Harus punya pengetahuan, harus punya skill, ya, keterampilan, dan punya attitude. Attitude-nya ini juga berperan besar ini. Kalau ketiga ini sudah Anda miliki, ya kemanapun Anda pasti akan laku gitu ya. Jadi knowledge-nya itu ya termasuk bahasa Inggris tadi, termasuk skill berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan kemudian attitude juga ya. Harus ramah, harus senyum, mau menolong orang, rajin, disiplin gitu ya. Tidak suka mencuri, maaf, tidak mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kalau itu kemanapun Anda ya, apalagi sudah punya skill, punya knowledge, wah gampang gitu ya. Darwin kan berapa jam dari sini? Berapa jam saya tidak? Iya, dekat sekali kan Darwin. Dekat ya, dekat ya. Dekat, Iya, Pak. dekat sekali ya, makanya ya kita itu sudah 2 kali ya ke Darwin ya. Lord Majornya juga ke kampus, mereka wanti-wanti berikan kami SDM. Tapi kalau Timor Leste saya yakin lebih gampang masuk ke sana. Bapak, dari pesan inspiratif tadi itu ada beberapa hal yang saya tangkap. Ingin saya sampaikan sekali lagi buat teman-teman bahwa pertama harus bisa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang dipakai oleh hampir seluruh orang di seluruh dunia itu memakai bahasa Inggris. Dan yang kedua yang buat saya itu cukup sangat penting, yaitu attitude kita itu harus diperbaiki, bila perlu ditingkatkan dan dijaga terus-menerus supaya karena percuma ilmu pengetahuan yang bagus tapi attitude-nya buruk, tidak ada orang yang pakai. Ya. Tapi kalau dua-duanya saling melengkapi, sudah knowledge-nya bagus, attitude-nya bagus, skill-nya bagus, itu ideal itu dia sudah ideal sekali buat ya untuk direkrut, untuk bekerja di mana saja itu. Baik Pak, ini yang terakhir sekali. Ya, apakah kami bisa tahu, bisa dibagikan kepada kami website atau nomor yang bisa kami hubungi atau page sosial medianya agar bisa kami share kepada teman-teman agar bisa diakses. Siap. Nanti humas kita Ya, di bawah ya, Bu Dr. Ayu nanti
akan memberikan ya. Oh ya. Dari 3 universitas itu, kemudian PT Bali Duta Mandiri yang mengirim tenaga kerja, itu semuanya bisa diambil aksesnya. Silakan berkomunikasi. Nanti di posting di bawah, Ya. Ya. di layar monitor Iya, bisa silakan. di posting. Di postingan, ya. Ya. Terakhir Pak, ini Ya. iseng saja dari saya tuh. Iya. Ya. 3 universitas di bawah satu yayasan diurus oleh Bapak dan Pak tidak pusing itu kita banyaknya. Iya, kan ini challenge ya. Challenge. Challenge itu. Karena kan kita motivasi kita itu bagaimana bisa memberikan kepada masyarakat baik di Indonesia, Bali dan sekarang di Timor Leste itu bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang bagus ya. Itu yang kita inginkan. Sehingga kami terus bekerja ya, tidak intinya ya. Kemarin kita ke Yunani, kemudian ke Bulgaria, kemudian ke Korea, ke Cina, kemarin ke Taiwan ya. Terus itu ya, yang tahun lalu sudah ke Darwin, ke New Zealand. Kita berkeliling terus ya untuk mencari link partner ini. Jadi kan orang sukses itu adalah karena linknya banyak, bukan karena pintar saja ya. Jadi kalau linknya bagus tuh, jadi seperti Bapak sekarang punya teman dengan kita di Bali gitu kan lebih memungkinkan untuk kita sukses, anak-anak kita, betul nggak? Kan gitu ya, gitu. Saya berharap Timor Leste ini jadi jadi termasuk prioritasnya untuk Siap. Ya. Kami butuh itu. Iya. Makanya kami datang ke sini ya. Baik Pak, demikian karena kesibukan Bapak dan waktu yang terbatas, kami lihat di jadwalnya ada beberapa kegiatan yang langsung mesti Bapak ikuti. Kalau tidak salah besok Bapak harus ke Tambun lagi, jadi saya rasa butuh istirahat juga. Ada pembinaan sekolah juga di sana. Jadi kita akhiri obrolan podcast kita pada hari ini. Obrolan yang menurut saya itu sangat inspiratif dan penuh dengan wawasan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Rektor atas kesediaannya untuk mengisi podcast kami pada hari ini. Studio kami yang ya tidak sehebat studio lain, tapi kami sudah berusaha untuk terima kasih kembali ya. Kami berusaha untuk menjadi jembatan buat media untuk anak-anak di itu. Kami berharap dengan hadirnya tokoh-tokoh luar biasa ini bisa menginspirasi teman-teman kami yang di luar untuk terus bekerja, terus belajar agar mau mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi di masa depan antara Indonesia dan Timor Leste. Iya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf bila saya kurang tidak terlalu kompeten dalam sama-sama belajar. Jadi sahabat BBI, demikianlah podcast kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di podcast Cakrawala Indonesia pada episode-episode yang lainnya dan dengan tema yang berbeda. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada beliau tokoh pendidikan Indonesia yang luar biasa ini. Jadi sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.